Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang bergabung bersama kami di Main Worship Service. Kami sangat menghargai kesediaan Anda di dalam mengikuti ibadah online kami ini. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga orang lain. Anda dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Selain itu, bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, silahkan Anda mengirimkan beban doa Anda ke nomor 0811 841 765 melalui WA. Seberat apapun beban pergumulan Anda, datanglah kepada Tuhan yang bersedia untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Di sepanjang bulan Mei ini, kita akan membahas suatu tema, yaitu bersiap untuk masa depan. Dan dalam ibadah kali ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kembali, yang akan menguatkan iman setiap kita di dalam menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh sehingga ibadah kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan. Mari jemaat Tuhan, saat ini biar pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan pujian. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Kami percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, terima kasih, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap tuntunannya. Kami aman di dalam-Mu. Kami naikkan syukur. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan.
terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu buat kebaikanmu Tuhan. Ku tinggikan namamu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Dia Allah yang besar. Haleluya. Hampir selalu setiap krisis yang terjadi di dunia akan diikuti dengan maraknya keyakinan orang bahwa akhir zaman sudah dekat. Sebagai contoh adalah krisis di masa perang Irak pada tahun 1991. Di tahun yang sama seorang teolog dalam bidang eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman yang terkenal dari Amerika Serikat, John Walford, menulis buku Armageddon, Oil and the Middle East Crisis. Armageddon, minyak dan krisis Timur Tengah. Dalam waktu 10 minggu saja, buku tersebut telah terjual hampir 1 juta eksemplar. Suatu jumlah yang sangat fantastis. Mengingat di masa itu, orang belum dapat membeli buku secara online seperti di masa sekarang. Memang John Walford adalah seorang teolog yang dihormati oleh banyak orang. Namun bukan hanya karena itu saja, sehingga buku yang ia tulis tadi terjual dengan laris. Alasan yang lain adalah karena memang orang ingin mengetahui tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satunya yaitu tentang perang di akhir zaman yang di dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16 disebutkan akan terjadi di Harmagedon. Sehingga bagi banyak orang kata Harmagedon sangat populer. Dan alhasil kata itu banyak digunakan sebagai judul dari buku-buku tentang akhir zaman. Sebagai contoh adalah buku The 1980s Countdown to Armageddon. Tulisan dari Hal Lindsey, seorang penulis tentang akhir zaman yang sangat luar biasa populer di Amerika Serikat. Atau buku Racing Toward Armageddon atau Berpacu Menuju Armageddon. Tulisan dari Brit Gillett. Bahkan kata tersebut bukan hanya digunakan dalam judul buku Kristen, tetapi juga dipakai sebagai judul film Hollywood yang dibintangi oleh Bruce Willis. Bukan sebuah film tentang akhir zaman ataupun film tentang nubuatan Alkitab, namun sangat laris alias menjadi film box office. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu yang terjadi di akhir zaman itu? Memang seperti yang telah saya utarakan di minggu pertama dalam khotbah seri Bersiap Bagi Masa Depan atau Preparing for the Future ini, yaitu khotbah dengan judul Mengapa Yesus akan datang kembali. Lebih dari 20% isi Alkitab adalah ayat-ayat yang bersifat nubuatan. Di antara lebih dari 1.800 nubuatan dalam Alkitab tersebut, sepertiganya adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan kata lain, di dalam Alkitab disebutkan berbagai tanda yang menyertai hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal itu dapat kita lihat di dalam kitab Daniel dan Wahyu. Di samping kedua kitab tersebut, di dalam perjanjian lama nubuatan tentang akhir zaman juga tertulis dalam kitab Sakaria, Yesaya, Yeskiel, dan Yoel.
Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru tertulis di ketiga kitab Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, serta dalam surat 1 Korintus, 2 Tesalonika, 2 Petrus, serta Yudas. Tentu membahas semua tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab dan surat-surat tersebut di dalam satu khotbah dan disertai dengan penjelasan yang cukup adalah mustahil. Oleh sebab itu bahasan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kembali dalam uraian firman Tuhan kali ini akan saya batasi dengan membahasnya berdasarkan apa yang Yesus ajarkan sendiri kepada para muridnya. Yaitu yang dicatat di dalam Matius pasal 24. Yesus memaparkan tanda-tanda tersebut menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Serta sesudah ia menubuatkan tentang keruntuhan bait suci di kota Yerusalem. Di dalam Matius pasal 24 ayat 3 ditulis, saat itu Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun yang terletak di seberang kota Yerusalem. Kemudian datanglah para muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kepada Yesus mereka mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, bila manakah keruntuhan bait suci di kota Yerusalem akan terjadi? Yang kedua yaitu, apakah tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang ketiga yaitu, apakah tanda dari kesudahan dunia? Sebagaimana yang kita pahami, peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali serta kesudahan dari dunia merupakan 2 peristiwa yang berkaitan. Sehingga tanda kedatangan Yesus yang kedua kali juga merupakan tanda dari kesudahan dunia. Namun tidak demikian halnya dengan keruntuhan bait suci di kota Yerusalem seperti yang Yesus nubuatkan di dalam Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu, di dalam menelaah apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 24, kita harus memilah antara nubuatan tentang keruntuhan kota Yerusalem dengan nubuatan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus di akhir zaman. Sejarah mencatat bahwa keruntuhan kota Yerusalem seperti yang dinubuatkan oleh Yesus telah terjadi pada tahun 70 Masehi. Yaitu ketika tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus mengepung dan meluluh lantakkan kota tersebut. Peristiwa ini antara lain direkam melalui relief yang diukir pada pintu gerbang Titus yang didirikan di kota Roma. Di situ kita dapat melihat bagaimana menorah atau dian berkaki 7 yang berada di dalam bait suci diangkut sebagai barang jarahan ke kota Roma. Artinya nubuatan tentang keruntuhan kota Yerusalem tersebut telah digenapi sekitar 40 tahun sesudah Yesus menubuatkannya. Walaupun pengepungan kota Yerusalem ini akan digenapi lagi dalam konteks yang berbeda di akhir zaman nanti. Dengan mengingat catatan tersebut dan dengan menelaah Matius pasal 24, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di situ Tuhan Yesus menyebut 4 tanda dari kedatangannya kembali. Berdasarkan paparan yang Yesus sampaikan itu, terlihat bahwa ke-4 tanda tersebut akan terjadi secara berurutan. Yaitu sebagai berikut. Tanda pertama, bencana di dunia. Saya ulang, bencana di dunia. Hal ini ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 8. Secara umum, bencana tersebut terbagi menjadi 2, yaitu bencana secara rohania yang ditulis di ayat 4 sampai 5 dan bencana secara jasmania yang ditulis di ayat 6 sampai 7. Bencana rohania tersebut adalah dalam bentuk munculnya Mesias-Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Tentang hal ini di ayat 4 sampai 5 Yesus berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, kepada para muridnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka
akan menyesatkan banyak orang. Terhadap para penyesat yang mengaku bahwa dirinya adalah Sang Mesias itu, Yesus berkata bahwa kita perlu bersikap waspada dan tidak membiarkan diri kita disesatkan oleh mereka. Sedangkan berkenaan dengan bencana secara jasmania, Yesus berkata bahwa bentuknya adalah beraneka rupa. Untuk itu ia mengelompokkannya menjadi 3 bencana, yaitu bencana perang, bencana ekonomi, dan bencana alam. Tentang hal ini di ayat 6-7 ditulis sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 6-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Semua ini merupakan gambaran tentang bencana perang. Selanjutnya, akan ada kelaparan. Ini merupakan gambaran dari bencana ekonomi dan ekologi atau lingkungan hidup sehingga orang akan mengalami kelaparan. Lalu, dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini merupakan gambaran dari berbagai bencana alam yang akan menimpa dunia. Memang semua bencana tadi, baik bencana secara rohania, yaitu munculnya orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Sang Mesias atau Juru Selamat, dan bencana secara jasmania, yaitu bencana perang, bencana ekonomi, serta bencana alam, bukanlah hal yang belum pernah terjadi di atas muka bumi ini. Dari masa ke masa, hal seperti itu telah muncul berkali-kali. Sebagai contoh, yaitu tentang orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Sang Mesias. Di dalam sejarah, hal ini telah terjadi secara berulang-ulang. Salah satunya yang paling menonjol dan yang terjadi pada zaman ini adalah pengakuan dari Sun Myung Moon. Pribadi yang hidup di Korea Selatan dan Amerika Serikat ini adalah pendiri di gereja yang diberinya nama The Unification Church atau Gereja Penyatuan. Secara terang-terangan ia mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Ia juga aktif terlibat dalam kegiatan politik, bisnis, dan terkenal karena acap kali menyelenggarakan upacara pernikahan massal. Pernikahan massal itu setiap kali diikuti oleh ribuan pasangan secara sekaligus. Sebagian dari pasangan-pasangan itu belum pernah saling mengenal sebelumnya. Dan baru pertama kali bertemu beberapa hari sebelum mereka dijodohkan serta dinikahkan oleh The Unification Church. Mesias palsu yang oleh para pengikutnya, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang muda, disebut sebagai the true father atau bapa yang sejati ini, meninggal dunia di Korea Selatan pada tahun 2012 di usia 92 tahun. Gereja yang ia dirikan mengklaim bahwa mereka memiliki pengikut sebanyak 1 juta orang di seluruh dunia. Sun Myung Moon hanya salah satu contoh dari sekian banyak Mesias palsu yang pernah ada serta yang terus bermunculan di dunia. Jumlah mereka semakin hari akan semakin bertambah banyak dengan berbagai macam bentuknya. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya rasa gelisah dalam hati banyak orang. Seiring dengan semakin meningkatnya bencana perang, bencana ekonomi, dan bencana alam yang telah Yesus nubuatkan dan yang diuraikan secara lebih rinci di dalam kitab Wahyu. Karena itu di ayat 6 tadi Yesus mengingatkan kita, para pengikutnya, agar bersikap waspada dan jangan merasa gelisah. Alasan yang ia berikan yaitu karena semuanya itu belum kesudahannya. Di ayat 8 lebih lanjut, Yesus berkata seperti demikian. Matius pasal 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semua tadi baru merupakan permulaan dari penderitaan menjelang zaman baru. Apakah dengan mendengar uraian dari tanda pertama ini, saudara sudah merasa gelisah dan takut?
Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 6 tadi. Jangan gelisah. Kalau ia menyuruh agar kita tidak usah gelisah, maka artinya ia akan bertanggung jawab dengan menguatkan dan menghibur kita dalam melewati masa yang sukar tersebut. Terlebih lagi, karena tanda yang kedua akan segera menyusul. Tanda kedua, yaitu penyaringan di dalam gereja. Saya ulang, tanda kedua adalah penyaringan di dalam gereja. Tanda ini ditulis di ayat 9 sampai 11. Di situ Yesus mengemukakan tentang 4 hal yang mewarnai penyaringan dalam gerejanya. Penyaringan antara mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan mereka yang bukan merupakan pengikutnya yang sejati. Keempat hal tersebut adalah yang pertama, yaitu semakin meningkatnya penganiayaan terhadap para pengikut Yesus. Penganiayaan ini dicatat di ayat 9. Kemudian hal kedua adalah pemurnian dalam gereja Tuhan. Pemurnian ini terjadi karena mereka yang tidak dapat bertahan dalam penganiayaan akan murtad. Yaitu dengan meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Hal ini ditulis di ayat 10. Dalam situasi itu terjadilah hal yang ketiga, yaitu munculnya nabi-nabi palsu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hal ini ditulis di ayat 11. Mari kita baca ketiga ayat tadi, yaitu ayat 9 sampai 11. Di situ kita akan melihat penganiayaan, pemurnian, dan nabi-nabi palsu yang telah saya sebutkan dan uraikan secara singkat tadi. Matius pasal 24 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini merupakan penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Yesus. Mereka dibenci dan dianiaya oleh karena nama Yesus. Kita lanjutkan. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita melihat bahwa di tengah penganiayaan tersebut akan ada orang-orang yang murtad. Yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan mereka yang akan bertahan. Yaitu mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Sehingga dengan demikian akan terjadi penyaringan yang memurnikan gereja Tuhan. Selanjutnya ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Inilah hal yang ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu munculnya para nabi palsu yang menyesatkan. Perlu kita pahami bahwa penganiayaan yang dialami oleh para pengikut Yesus ini telah terjadi di sepanjang sejarah. Mulai sejak gereja mula-mula, yaitu pada zaman para rasul, sampai kepada hari ini. Artinya penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus bukanlah hal yang baru. Namun terus-menerus berlangsung dengan cakupan yang semakin lebih luas dan akan berpuncak menjelang kedatangan Yesus nanti. Di dalam semua ini kita dapat melihat bahwa di situ terjadi pemurnian gereja. Lebih jauh, hal keempat yang terjadi dalam masa penyaringan ini adalah perluasan pemberitaan Injil. Hal tersebut ditulis di ayat 14. Dan mari kita baca mulai ayat 12. Matius pasal 24 ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan, saya ulang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah pemberitaan Injil ini, barulah tiba kesudahannya.
Peristiwa yang ditulis di ayat 14 yaitu perluasan pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia bersifat paradoks. Dengan penganiayaan yang dialami oleh pengikut Kristus seperti yang dicatat di ayat 9. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dicepit maka pengikut Kristus akan semakin melejit. Sejarah gereja membuktikan kebenaran ini. Penindasan secara luar biasa yang dialami oleh gereja di Tiongkok merupakan salah satu contohnya. Ketika komunisme mulai menguasai negeri itu pada tahun 1949, jumlah orang Kristen Protestan di sana adalah 1 juta orang. Segera sesudah Partai Komunis menguasai negeri itu, gereja coba diberangus. Para pemimpin gereja ditangkap dan para pengikut Kristus ditindas. Di saat itu orang berpikir bahwa tidak ada lagi pengharapan untuk gereja di Tiongkok. Di awal tahun 1980-an, ketika pintu negeri tirai bambu ini mulai terkuak, orang terheran-heran. Karena didapati bahwa di masa penindasan tersebut, jumlah pengikut Kristus di Tiongkok bukannya semakin berkurang, namun semakin berkembang dengan pesat. Sedemikian pesatnya, sehingga saat ini pengikut Kristus di sana diperkirakan sudah mencapai lebih dari 60 juta orang. Memang di tengah penganiayaan justru pemurnian iman akan terjadi. Dan di situ Injil akan berkembang semakin luas. Karena sesungguhnya perkembangan kerajaan Allah tidak dapat dihambat oleh keadaan. Semakin dihambat, ia akan semakin berkembang. Singkat kata, di masa yang sesukar apapun, kita tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Rencananya tidak pernah gagal dan maksudnya pasti akan terlaksana. Realitas ini membuat di segala keadaan kita tidak perlu merasa berputus asa. Kalau saudara percaya akan hal ini, ungkapkan imanmu tersebut dengan menulis kalimat, apapun yang terjadi, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Atau saudara dapat menulis kalimat lain yang merupakan pernyataan iman Anda. Dengan demikian saudara meneguhkan imanmu. Sekarang tanda yang ketiga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yaitu kedatangan si pembinasa keji. Saya ulang. Inilah tanda yang ketiga, yaitu kedatangan si pembinasa keji. Hal itu dicatat di ayat 15 sampai 28. Membaca ayat-ayat tersebut, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sebagian dari ayat-ayat itu memuat nubuatan Yesus tentang keruntuhan kota Yerusalem. Dalam hal ini, yaitu ayat 16 sampai 20. Nubuatan yang telah Yesus sebutkan di ayat 2 dan yang ditanyakan saat penggenapannya oleh para muridnya di ayat 3. Nubuatan seperti yang telah saya jelaskan di awal khotbah tadi sudah digenapi pada tahun 70 Masehi ketika kota Yerusalem diruntuhkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Dengan kata lain, secara harafiah ayat 16 sampai 20 tidak berkaitan secara langsung dengan peristiwa akhir zaman. Yang kedua, Yesus menjelaskan bahwa kedatangan si pembinasa keji ini sebelumnya telah disampaikan oleh Nabi Daniel. Hal itu ditulis di ayat 15 sebagai berikut. Mari kita baca. Matius pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Saya ulang. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Diberi catatan. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Penjelasan Yesus. Penubuatan tentang si pembinasa keji ini telah disampaikan sebelumnya oleh Daniel. Menunjukkan penubuatan ini merupakan nubuatan yang digenapi secara ganda. Saya ulang, nubuatan yang digenapi secara ganda. Artinya digenapi dua kali.
pertama kali digenapi tidak lama sesudah nubuatan tersebut disampaikan. Menurut catatan sejarah, hal itu digenapi ketika Antiochus yang keempat, yang digelari sebagai Antiochus Epiphanes dari dinasti Yunani Seleukia, mencemarkan bait suci di kota Yerusalem pada tahun 168 sampai 165 sebelum Masehi. Yang kedua kalinya akan digenapi kembali di akhir zaman nanti. Di dalam penggenapannya di akhir zaman tersebut, apa yang dilakukan oleh si pembinasa keji ini diuraikan secara lebih rinci di dalam kitab Wahyu. Di situ ia disebut sebagai antikristus. Ia akan membawa penganiayaan serta penyesatan melalui Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Hal tersebut ditulis di dalam Matius pasal 24 ayat 21 sampai 26. Di tengah suasana kelam yang dinubuatkan oleh Yesus tersebut, di ayat 22 dicatat bahwa ia berkata tentang masa kerja dari si pembinasa keji atau antikristus tersebut sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, artinya waktu kerja dari si pembinasa keji atau antikristus ini tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Perhatikan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan si pembinasa keji di dunia tetap berada di bawah kendali dari Tuhan. Antikristus tidak lebih berkuasa daripada Yesus yang adalah raja di atas segala raja dan sang penguasa alam semesta. Pada waktu yang Allah tetapkan dan demi orang-orang pilihannya. Sebagaimana yang tulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 20. Yesus akan menghentikan pekerjaan dari si pembinasa keji tersebut dengan melemparkannya ke dalam lautan api. Kalau Tuhan yang memegang kendali, maka kita tidak usah takut. Sekali lagi, kalau Tuhan yang pegang kendali, maka kita tidak usah gentar. Apapun yang terjadi, Yesus pasti menang. Terakhir, tanda yang keempat, yaitu peristiwa kosmis yang dahsyat. Saya ulang, tanda keempat adalah peristiwa kosmis yang dahsyat. Artinya peristiwa ini bukan hanya terjadi di bumi, namun di alam semesta. Hal tersebut ditulis di ayat 29 seperti demikian. Matius pasal 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan kata segera yang Yesus ucapkan di ayat ini. Kata ini menunjukkan bahwa tanpa jeda, begitu Yesus mengakhiri pekerjaan dari antikristus di dunia, maka akan menyusul peristiwa kosmis yang sangat dahsyat. Peristiwa di akhir zaman tersebut telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 13 ayat 10, Yoel pasal 2 ayat 31, dan juga disebut di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 14. Peristiwa ini merupakan tanda yang terakhir dan yang tidak dapat tidak pasti akan dilihat oleh seluruh umat manusia yang masih hidup pada saat itu. Tanda yang mengawali kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti yang Yesus katakan di ayat 30 sampai 31 seperti demikian. Matius pasal 24 ayat 30 sampai 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia, Yesus sang anak manusia, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya
dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah hari yang mulia bagi kita yang percaya kepadanya. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, hari tersebut merupakan hari yang mengerikan. Sehingga di Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17 disebut bahwa pada saat itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Bagi kita umatnya, hari itu merupakan hari pernikahan anak domba yang penuh dengan bahagia dan yang kita nanti-nantikan. Saat dimana kita akan bertemu dengan Yesus, kekasih kita. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, hari tersebut merupakan hari yang menakutkan atau yang biasa diistilahkan orang sebagai kiamat. Bukankah itu yang dialami oleh dua orang pemuda yang jatuh hati kepada seorang pemudi yang sama? Tentu si pemudi ini hanya menerima lamaran salah seorang dari kedua pemuda tadi, entah yang pertama atau yang kedua. Ketika hari pernikahan tiba, bagi si pemuda yang lamarannya diterima oleh si pemudi, hari itu merupakan hari yang penuh dengan bahagia. Hari yang sangat ia nanti-nantikan. Sedangkan bagi pemuda yang kedua, hari tersebut merupakan hari kiamat. Seperti itulah hari kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Bagi kita yang percaya kepadanya dan bagi mereka yang menolak Dia. Keempat tanda tentang kedatangannya yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 24 ini bersifat ringkas dan berurutan. Tanda-tanda tersebut seperti yang telah saya katakan akan diuraikan secara lebih rinci melalui penglihatan yang Allah sampaikan kepada Rasul Yohanes ketika yang bersangkutan berada di Pulau Patmos. Penglihatan-penglihatan yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Tanda-tanda yang Yesus katakan dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 33, apabila semua itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tanda-tanda yang membuat kita harus bersiap siaga. Sikap yang sepatutnya dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan saya uraikan dalam khotbah minggu depan dengan tema sikap terhadap kedatangan Yesus kembali. Sehingga walaupun di ayat selanjutnya, yaitu dalam Matius pasal 24 ayat 36, Yesus berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bukan berarti dengan demikian, kita tidak akan mengetahui ketika saat itu sudah mendekat. Sekali lagi, hari, tanggal, dan saatnya tidak akan kita ketahui. Namun berdasarkan tanda-tanda yang Yesus berikan, maka ketika waktu itu datang mendekat, kita akan menyadarinya. Sehingga dengan demikian, kita dapat menghadapi hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dengan penuh pengharapan. Hari-hari di mana ketiga tanda yang Yesus sebutkan digenapi, yaitu masa sukar oleh sebab berbagai bencana di dunia, penganiayaan di masa penyaringan dalam gereja, maupun penganiayaan yang terjadi sehubungan dengan kedatangan si pembinasa keji, dapat kita lewati tanpa berputus asa. Sebab kita tahu, pada balik semua itu, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Dan di akhir semuanya, kita akan berjumpa dengan Yesus, kekasih Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah the blessed hope, pengharapan yang penuh bahagia. Kita tahu, pada dalam Yesus Kristus, Sang anak domba Allah yang telah menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Sungguh tidak ada apapun maupun siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus.
Bahkan dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu sangat besar. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Dengan meyakini itu ya Tuhan Yesus, kami dapat menyongsong masa depan tanpa khawatir, tanpa putus asa. Sebab kalau Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali, dengan kuasa kasih dan kesetiaan-Mu, maka semuanya akan jadi baik pada waktunya. Karena rencana-Mu sesungguhnya tidak pernah gagal. Kehendak-Mu pasti akan terlaksana pada waktunya. Dalam keyakinan itu ya Tuhan Yesus, kami menghadapi hari esok, menyusuri hidup ini dengan memohon penyertaan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Karena bersama dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam tuntunan-Mu, itu cukup bagi kami. Itu cukup bagi kami. Apapun yang kami alami dan hadapi, kami tidak khawatir sejauh Engkau menyertai kami dan menuntun hidup kami. Bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami sanggup menanggung segala perkara. Dan di dalam Engkau ada kemenangan yang gilang gemilang. Dengan percaya kepada kasih kuasa dan kesetiaan-Mu itu, saya berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam rasa gelisah. Apapun yang mereka khawatirkan dan takutkan akan hari esok mereka, Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat dan mengokohkan kami. Oh Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan menyediakan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih itu. Tangan-Mu yang berlubang paku karena kasih-Mu. Kuasa-Mu yang sanggup melakukan berbagai perkara. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua beban dalam hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan dengan percaya, dengan iman kepada-Mu, kami katakan ada masa depan yang indah dalam Tuhan Yesus. Ada hari esok penuh pengharapan dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Serahkanlah beban dan
mengakhiri ibadah kita pada saat ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati hidup kami. Kebenaran-Mu yang adalah kehidupan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menunjukkan jalan bagi kami. Sehingga di dalam Engkau kami tahu apa yang harus kami lakukan. Di dalam Engkau kami tidak tersesat di dalam jalan kami. Sebab Engkau menuntun kami dengan kebenaran-Mu. Engkau menerangi jalan kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu. Untuk kami hidup di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang senantiasa menerangi jalan hidup kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk semua umat-Mu saat ini. Memohonkan berkat, memohonkan perlindungan, memohonkan pertolongan-Mu senantiasa. Mereka yang sedang berada di tengah-tengah pergumulannya, Tuhan biar kehadiran-Mu yang menolong dan melepaskan mereka dari semuanya, memberkati mereka di dalam berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab Dia